Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan video explainer terkait produk, yaitu sistem inventory apotik dengan eh, penggabung produk, yaitu kelompok 8, dengan anggota, yaitu saya sendiri, Rikov Tagen Aidil, kemudian John Fabian Lingga, Randika Sagala, Bobby Julian Akbar, John Penator Sianturi, kemudian Alia Dian Risda, kemudian Rafif Faruk Zamzam. Masuk ke penjabaran masalah. Oke, baiklah. Jadi untuk studi case pembuatan sistem inventory ini yang pertama yaitu adalah hal ini dikarenakan untuk inventory dari apotek dua saudara ini masih dilakukan secara manual dan juga untuk pembukuannya masih secara manual. Jadi dari pihak klien ingin membuat sistem di mana sistem ini dapat mengelola inventory dan juga penjualan, di mana inventory-nya beriring berkurang setelah barang ataupun obat dijual, dan juga ketika sudah dijual maka akan masuk ke dalam laporan, di mana laporan ini bisa dicetak. Kemudian lanjut ke beranda. Baik, di sini terdapat halaman beranda. Yang pertama, ketika admin maupun kasir masuk. Pertama, terdapat bagian data obat, kemudian data obat masuk hari ini, penjualan hari ini, dan nominal penjualan hari ini. Pada bagian bawah terdapat daftar kadaluarsa yang tidak ada kadaluarsa pada hari ini. Selanjutnya terdapat juga kode transaksi dan tanggal masuk dan tanggal keluar kadaluarsa dari obat. Di bagian sebelah kiri ada logo, pada bagian atas terdapat logo Apotek Dos Saudara, kemudian ada fitur search, beranda, data obat, data masuk, cetak laporan, kemudian kasir, dan manajemen user, dan bisa selanjutnya logout. Lanjut ke data obat. Nah, selanjutnya data obat. Di berikut adalah tampilan dari data obat. Nah, di sini ada beberapa fitur, yaitu fitur tambah dan fitur search untuk obatnya. Nah, dan kemudian akan menampilkan kode obat, nama obat, harga beli, harga jual, keterangan, dan option. Nah, pada data obat ini, user dapat mengakses, menambahkan, mengubah, dan menghapus data obat yang tersimpan pada sistem. Pertama, jika ditekan tombol tambah, maka akan memasuki ke halaman form untuk penambahan data obat. Nah, di sini user dapat menginputkan data obat berupa kode obat, nama obat, harga beli, harga jual, keterangan. Kalau sudah selesai, boleh disubmit untuk menyimpan data obatnya. Selanjutnya, jika user untuk melihat obat secara detail dapat menekan option di bagian option, yaitu dengan menekan ikon mata. Nah, di sini user dapat melihat detail dari obat yang sudah diinputkan. Kalau jika sudah selesai, boleh ditekan tombol kembali. Nah, selanjutnya untuk mengubah data obat, user dapat menekan ikon pena untuk menuju ke form obat yang ingin diubah. Nah, di sini user dapat mengedit atau mengubah data-data obat. Nah, jika sudah selesai, boleh ditekan submit untuk menyimpannya, dan jika tidak ada yang diubah, boleh tekan batal.
Yang terakhir itu di sini juga user dapat menghapus data obat dengan menekan tombol delete yang yang di samping pena. Selanjutnya dilanjutkan oleh data masuk. Baiklah, pada fitur data masuk ini, yaitu adalah fitur di mana data-data obat yang dimasukkan ataupun yang diinputkan di data obat masuk ke dalam list ini, kemudian dengan jumlah stok. Mungkin di sini bisa dilihat ada jumlah stok, di mana untuk data masuk ini adalah fitur untuk menambahkan stok. Ketika ada stok masuk, maka untuk menambahkannya kita akan masuk ke data masuk. Di situ ada fitur tambah. Nah, kode transaksinya bisa dimasukin, kemudian tanggal kadaluarsanya bisa dimasukin, dan nama obatnya. Nama obatnya ini sesuai dengan data-data obat yang sudah diinputkan di data obat tadi. Jadi semua yang sudah diinputkan di data obat akan terlampirkan di nama obat ini. Oke, kemudian jumlah stok. Dan ketika sudah memasukkan jumlah stoknya, maka tinggal klik kirim dan akan terupdate di data masuk. Maka jumlah stoknya akan terupdate di data masuk. Oke, mungkin sekian. Lanjut di cetak laporan. Baik, selanjutnya adalah cetak laporan. Cetak laporan merupakan suatu grup fitur yang berfungsi untuk menampilkan riwayat dari transaksi yang berlangsung selama sistem digunakan. Riwayat data masuk merupakan salah satu fitur dari cetak laporan yang berfungsi untuk menampilkan riwayat dari penambahan stok yang tercatat selama sistem digunakan. Di sini pengguna dapat menggunakan filtrasi dan metode penyimpanan yang telah disediakan, di mana metode filtrasinya yang digunakan adalah fitur search yang akan memfiltrasi data-data yang akan muncul pada tabel. Dan jika data yang muncul pada tabel terlalu banyak, maka di sini terdapat pagination atau halaman yang akan menampilkan halaman-halaman lain dan data-data lain yang belum ditampilkan pada halaman pertama dan seterusnya. Dan fitur-fitur penyimpanan diberikan di sini terdapat copy, CSV, Excel, PDF, dan print, di mana masing-masing berfungsi untuk menyimpan data-data di tabel dalam bentuknya masing-masing seperti CSV dalam bentuk CSV, Excel dalam bentuk Excel, PDF dalam bentuk PDF, dan print untuk mencetak data di tabel menggunakan printer yang tersedia. Di sini juga terdapat kolom visibility untuk memunculkan ataupun menyembunyikan row ataupun kolom yang ada. Selanjutnya untuk riwayat penjualan tidak jauh berbeda dengan laporan data masuk. Ini terdapat kode penjualan, tanggal penjualan, nama obat, quantity, dan harga. User juga dapat memilih jika ingin mencetak laporan dalam bentuk CSV, Excel, PDF, lalu ada fitur print. Ini juga ada fitur search yang mana kita dapat mencari nama obat yang kita perlukan. Lalu kita dapat memilih fitur next untuk beralih ke halaman berikutnya. Selanjutnya halaman kasir. Oke, selanjutnya fitur kasir. Fitur kasir adalah salah satu fitur dari website untuk mencatat jumlah pemasukan dan obat yang keluar dari toko. Kemudian di dalam kasir ini terdapat table yang terdiri dari 5 kolom, yaitu kode, nama obat, harga, keterangan, dan aksi. Kemudian ada juga fitur search untuk mencari nama obat yang ingin dicari. Kemudian di bawah itu ada tabel kedua, yaitu tabel yang misalnya nama obatnya sudah dipilih, maka obat tersebut masuk ke tabel yang kedua ini.
Kemudian akan ditotal di dalam form yang di bawah. Kemudian ada form juga untuk mengisi uang yang dibayar oleh pembeli dan kembalinya. Ketika sudah selesai dan sudah dikonfirmasi, bisa dicetak struk dari penjualannya. Kemudian selanjutnya manajemen user. Selanjutnya yaitu manajemen user. Di manajemen user ini yaitu untuk melakukan pengelolaan user login. Di sini terdapat username yang terdiri dari staff, kemudian email, role, dan option. Lalu ada fitur search juga, dan ada buat akun. Lalu untuk menambah akun, di sini terdapat form username, email, password, dan role. Setelah itu terdapat select role, apakah admin dan staff. Baik, selanjutnya pada logout ketika sudah selesai menginputkan atau ingin keluar dari website, maka pengguna dapat memilih tombol logout. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai sistem inventory apotik dari Kompo 8. Kami tutup, apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.